Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, salam sehat, salam jumpa, dan salam penuh kebahagiaan bagi kita semuanya. Di bulan Agustus ini kita akan merayakan perayaan Hari Kemerdekaan kita. Dan salah satu momen yang biasanya juga ikut terjadi adalah pemberian remisi kepada narapidana dan anak yang berhadapan dengan hukum. Istilah remisi sering kita dengar di bulan Agustus atau pada saat perayaan Hari Besar Keagamaan, terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh kembali yaitu narapidana dan anak berhadapan dengan hukum. Apa sih sebenarnya remisi itu dan bagaimana pengaturan, bagaimana jenis-jenisnya dan bagaimana cara pemberiannya? Kita akan lihat dalam video singkat kali ini. Kita akan mulai dengan membahas apa itu remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, selanjutnya kita sebut dengan istilah anak, yang tentunya haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui itu, kita perlu melihat adanya dasar hukum pemberian remisi dan peristilahan remisi. Kita dapat membaca di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Selanjutnya kita kenal dengan istilah Permenkumham nomor 3 tahun 2018. Sebelum kita lebih dalam mendalami tentang remisi, kita lihat apa itu narapidana dan anak yang berhadapan dengan hukum. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya di lapas. Sedangkan anak yang dimaksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi, kalau dia itu berumur 12 tahun dan belum 18 tahun, maka dikategorikan anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi apabila sudah lebih dari 18 tahun, maka dikategorikan sebagai narapidana. Kita lihat mengenai jenis-jenis remisi. Jenis remisi yang paling umum adalah remisi umum, yaitu diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Kemudian ada remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Jadi dia hanya diberikan khusus untuk yang berkait dengan hari besar keagamaan itu hanya satu kali dalam satu tahun. Lalu ada yang disebut dengan remisi lainnya. Jadi selain ada remisi umum dan remisi khusus, juga ada istilah remisi lainnya. Apa itu remisi lainnya? Kita mulai dengan melihat remisi kemanusiaan. Remisi kemanusiaan adalah remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan yang diberikan kepada narapidana, satu, yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun. 2, bagi narapidana yang berusia di atas 70 tahun. 3,
apabila narapidana tersebut menderita sakit berkepanjangan. Nah, ini adalah alternatif bagi narapidana yang dimungkinkan mendapatkan remisi kemanusiaan. Kemudian ada yang disebut dengan remisi tambahan. Remisi tambahan ini diberikan kepada narapidana dan anak apabila yang bersangkutan berbuat jasa pada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana dan lembaga pembinaan khusus anak bagi anak yang tadinya kita katakan sebagai anak yang dia berkonflik dengan hukum. Kemudian ada yang disebut dengan remisi susulan. Apa itu remisi susulan? Remisi susulan adalah remisi yang diberikan jika narapidana dan anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal perhitungan masa penahanan, memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Remisi susulan dapat diberikan kepada narapidana dan anak yang telah memperoleh putusan pengadilan yang BHT atau berkekuatan hukum tetap dan belum memperoleh remisi. Lalu siapa pihak yang memberikan remisi? Pihak yang memberikan remisi adalah Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Siapa yang berhak? Pertama adalah narapidana dan anak. Kedua, narapidana dan anak yang tengah mengajukan permohonan gerasi sambil menjalankan pidananya. Dan narapidana dan anak warga negara asing. Apakah setiap orang yang menjadi narapidana dan anak berhak atas remisi? Pada prinsipnya, mereka akan berhak apabila berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi. Dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik. Kemudian telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Jadi ingat, dia harus menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas ada syarat tambahan, yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
Bagaimana tata cara pemberian remisi? Pemberian remisi dapat dilakukan dengan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelayanan teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tim pengamat pemasyarakatan, Lapas dan LPAK merekomendasikan usul pemberian remisi bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas atau LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan. Dalam hal Kepala Lapas atau LPKA menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Lapas atau LPKA menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul tersebut dan kemudian hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah, akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi. Yang kemudian dalam hal direktur menyetujui usul pemberian remisi, maka akan ditetapkan keputusan pemberian remisi. Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kalapas atau Kepala Lapas atau Kepala LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas atau LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM. Rekan-rekan semuanya, demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan mengenai remisi dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon doa restunya, semoga channel YouTube Irawan Harahap, Harahap Legal Training, dan lembaga-lembaga yang kami kembangkan dalam rangka pendidikan hukum masyarakat dapat berkembang dan dapat menjadi lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.